Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Dan saya juga percaya saudara pasti ada dalam berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Tuhan membela kita dalam segala perkara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan pembela kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini. Kami tahu ini anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan terus dikerjakan atas kami. Dan kami percaya rencanamu yang besar pasti tergenapi atas hidup kami. Tuhan, urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan membela kita dalam segala perkara. Mazmur 35 ayat 23. Terjagalah dan bangunlah, membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Saudara, ada satu permohonan kepada Tuhan untuk membela hak dan perkara. Kata membela di sini berarti menjaga. Kata membela di sini artinya berpihak. Pada umumnya banyak orang mengalami satu perkara, satu kasus, lalu meminta pertolongan untuk dibela. Ini sering kali kita perhatikan, kita saksikan. Sebaliknya seseorang yang melakukan pembelaan karena ia dimintai pertolongan oleh seseorang yang terancam oleh suatu perkara, membela atau pembelaan terus terjadi dari zaman ke zaman sampai hari ini. Jadi saudara, dikatakan bahwa sejak manusia menghadapi banyak perkara dari Taman Eden silih berganti sampai hari ini, sampai di zaman teknologi, sampai di zaman era digital hari ini, beragam perkara pembelaan itu sering kita saksikan. Bahkan kita lihat di media, di TV, dan lain-lain. Kita mendapati berbagai perkara dan pembelaannya, sering kita menyaksikan itu. Aneka ragam perkara kita lihat di televisi, media cetak, online, dan lain-lain. Dilengkapi dengan pengacara-pengacara yang profesional. Pemberitaan dan penayangannya pun itu sering kita lihat marak, bahkan menarik perhatian, atau bahkan sampai viral atau trending topik. Jadi kalau kita belajar dalam Mazmur 35 ayat 23 tadi, dikatakan dalam keluh kesah dan doanya yang tulus dan panjang, Daud meminta 3 hal kepada Tuhan, yaitu terjagalah, bangunlah, dan belalah perkaraku. 3 hal ini diucapkan Daud. Di dalam doanya, Daud, hambanya yang sangat dikasihi Tuhan, mengeluh dan berteriak kepada Tuhan, serta berkata, jagalah, lindungilah aku ya Tuhan Allahku, belalah hakku, belalah perkaraku.
Ya Allah, ya Tuhanku. Sungguh Daud berteriak dan memohon kepada Allah untuk melindunginya dari kejaran dan serangan musuh yang bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Daud memohon pembelaan dari ejekan semua orang, sahabatnya yang datang mencela dan mengejeknya. Sungguh meskipun musuh dan para sahabat menyerang dan mengejeknya, namun Daud tetap yakin akan pertolongan dan perlindungan Tuhan atasnya. Daud sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allahnya yang ajaib, yang perkasa menyertai dan membela Daud. Oleh karena itu, hatinya Daud selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Daud bersorak-sorai, Daud bersukacita karena musuh yang menyerang dia, yang mengejek dia, akan melihat pembelaan Allah atas Daud. Mereka akan melihat betapa ajaibnya Tuhan Allah Daud yang menyelamatkan Daud. Dalam hal itu, satu ayat Mazmur Daud 9, Mazmur 9 ayat yang keempat berkata, Allah adalah pelindung orang saleh. Bahkan dikatakan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tata. Melalui firman ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menyatakan kepada kita bahwa Tuhan telah membela perkaranya, bahwa Tuhan telah bertindak sebagai hakim yang adil, yang duduk di atas tatanya. Daud meyakini bahwa dari singgasananya kerajaan di sorga, Tuhan memberi keadilan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang yang miskin, bahkan kepada orang yang tertindas. Mazmur 140 ayat 12 berkata, Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh dengan kasih setianya, Tuhan membela perkara mereka yang lemah, miskin dan tertindas. Tuhan membela orang-orang dan kita yang setia memuji dan memuliakan namanya. Tuhan membela orang-orang percaya yang berjalan di dalam kebenaran, di dalam namanya. Tuhan membela orang-orang yang menggunakan perlengkapan senjata-senjata Allah untuk membela kebenaran dalam namanya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam perkataan ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus Yesus telah disalibkan, mati dan bangkit di antara orang mati. Sungguh ia telah bangkit, ia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia yang sudah bangkit menjadi pembela bagi kita orang-orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah kepada kasih setianya, pengorbanannya untuk kita, pembelaannya, bahkan pengorbanannya di kayu salib adalah bukti bahwa Tuhan membela kita dari cengkraman maut yang keji. Saudara yang dikasihi Tuhan, imanilah, percayailah, bersama Tuhan kita memperoleh bagiannya kehidupan kekal di sorga. Berbahagialah orang-orang yang hatinya merindukan penjagaan dan perlindungan Allah, karena dia akan mengaruniakan kasih karunia dan pembelaannya yang tepat pada waktunya, sehingga kita berkemenangan dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan membela kami, Tuhan ada di pihak kami, bahkan Tuhan ada di dalam segala perkara untuk memberi keadilan,
untuk melindungi kami, bahkan untuk memberi kemenangan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari di mana Tuhan menyatakan pembelaanmu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.